Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Jadi, hari ini saya ingin memberitahu kalian bahwa pada tahun 2024, jumlah penduduk di kota Tangerang itu mencapai 1.965 juta jiwa dengan pertumbuhan 0,77% per tahunnya. Jadi, kenapa sih pertumbuhan ini bisa terjadi? Ini terjadi karena tingginya angka kelahiran dan semakin banyaknya pendatang yang memilih Tangerang sebagai tempat tinggal. Oke teman-teman, jadi secara matematis, pertumbuhan ini dapat kita gambarkan dengan rumus fungsi eksponen pertumbuhan, yaitu Y sama dengan A kali B pangkat X. Kita di sini dapat bahwa A-nya ini sama dengan PO atau penduduk awal dari jumlah penduduk dari kota Tangerang yang saya pakai. Di tahun yang saya pakai adalah tahun 2024. Jadi, untuk fungsi ini kita bisa gunakan A-nya itu adalah 1.965.000 dikalikan 1,0077 pangkat X. Yang dimana X-nya ini mewakili jumlah tahun ke depan. Artinya selama 5 tahun ke depan meskipun pertumbuhannya 0,77% tampaknya kecil ya. Namun efek eksponensial ini akan menghasilkan peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Namun, pertumbuhan penduduk yang pesat juga bisa membawa sejumlah tantangan atau masalah, antara lain kesenjangan sosial. Ketika penduduk bertambah, distribusi pendapatan dan kesempatan kerja tidak selalu merata. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan menimbulkan konflik antar lapisan masyarakat. Lalu yang kedua, ada akses ke layanan publik. Bertambahnya penduduk menekan layanan kesehatan, pendidikan, dan kenyamanan. Jika tidak ditangani, kualitas layanan publik dapat menurun sehingga warga tidak mendapatkan fasilitas yang layak. Yang ketiga, ada perumahan. Jadi, kenaikan jumlah penduduk ini meningkatkan kebutuhan akan hunian. Tanpa perencanaan perumahan yang matang, harga rumah dapat melonjak dan banyak warga kesulitan menemukan tempat tinggal yang terjangkau dan layak. Lalu, yang keempat, ada transportasi. Pertumbuhan penduduk juga berarti lebih banyak kendaraan dan pengguna jalan. Jika infrastruktur transportasi tidak dikembangkan secara proporsional, kemacetan dan kurangnya transportasi massal akan semakin parah. Oke, semua masalah tersebut muncul karena pertumbuhan penduduk yang cepat menuntut adaptasi dari berbagai sektor. Untuk kesenjangan sosial, dia bisa muncul karena tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan pekerjaan. Untuk layanan publik, ini pun terbebani karena infrastruktur yang ada belum siap menampung lonjakan jumlah penduduk. Lalu, perumahan dan transportasi ini menjadi tantangan besar karena urbanisasi yang cepat seringkali mendahului perencanaan kota yang optimal. Oke, untuk mengatasi berbagai tantangan ini, ada beberapa solusi yang bisa kita terapkan bersama nih. Yang pertama, ada perencanaan kota yang terintegrasi. Pemerintah, swasta, dan masyarakat ini harus bekerja sama untuk menyusun rencana tata ruang yang memadai untuk perumahan, transportasi, dan fasilitas umum. Yang kedua, ada peningkatan infrastruktur layanan publik. Investasi pada sektor kesehatan, pendidikan, dan keamanan harus ditingkatkan agar setiap warga di Kota Tangerang ini mendapatkan layanan yang berkualitas. Selanjutnya ada kebijakan pengendalian migrasi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Program pelatihan kerja, dukungan kewirausahaan, dan kebijakan redistribusi pendapatan dapat mampu mengurangi kesenjangan sosial. Lalu ada pengembangan transportasi massal. Mengembangkan sistem transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan akan membantu mengatasi kemacetan serta
meningkatkan mobilitas warga. Pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang adalah tantangan sekaligus peluang juga, teman-teman. Dengan perencanaan yang tepat dan partisipasi aktif dari semua pihak, kita dapat menciptakan kota yang lebih inklusif, nyaman, dan sejahtera. Jadi mari kita bersama-sama membangun Tangerang yang lebih baik melalui inovasi dan kolaborasi.